Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsumsi MSG berlebihan dan resiko Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Monosodium glutamat atau MSG adalah penyedap rasa yang banyak digunakan dalam makanan olahan, restoran, dan makanan instan. Meskipun memberikan rasa umami yang meningkatkan cita rasa makanan, penggunaan MSG masih menjadi kontroversi terkait dampak kesehatannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah besar dapat menimbulkan efek samping tertentu. Tujuan dari presentasi ini adalah membahas hubungan antara konsumsi MSG secara berlebihan dan risiko Chinese Restaurant Syndrome atau CRS serta melihat berbagai pandangan ilmiah tentang topik ini. Selanjutnya ada Chinese Restaurant Syndrome atau biasa disebut CRS adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala yang muncul setelah seseorang mengkonsumsi MSG dalam jumlah tinggi. Adapun gejalanya yang paling umum ada sakit kepala, mual, rasa terbakar di leher, dan ketegangan otot. Reaksi ini biasanya muncul dalam waktu beberapa menit hingga beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG dalam jumlah yang besar. Tidak semua orang mengalami CRS, tetapi individu yang sensitif terhadap MSG lebih rentan mengenai reaksi ini. Istilah CRS pertama kali muncul setelah ada laporan bahwa beberapa orang yang mengalami gejala ini setelah makan di restoran China yang sering menggunakan MSG sebagai penyedap rasa. Beberapa pihak berpendapat bahwa MSG sebenarnya aman karena disetujui oleh FDA dan juga WHO, yang berarti telah melewati beberapa pengujian keamanan. MSG secara alami ditemukan dalam beberapa makanan seperti tomat, keju, dan juga jamur, sehingga bukan zat yang sepenuhnya buatan. Namun, meskipun MSG dinyatakan aman secara umum, penelitian menunjukkan bahwa beberapa individu lebih sensitif terhadap MSG dan bisa mengalami gejala CRS, meskipun dikonsumsi dalam jumlah yang dianggap wajar. Kesimpulannya dari perdebatan ini adalah efek MSG dapat berbeda-beda pada setiap individu, tergantung dari sensitivitas tubuh mereka sendiri. Pada bagian argumentatif esai, dikemukakan bahwa konsumsi MSG pada jumlah berlebihan dapat meningkatkan risiko CRS. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah tinggi, terutama dalam bentuk cair seperti sup, dapat memicu gejala CRS pada individu yang sensitif. Selain itu, dosis tinggi MSG juga beresiko menyebabkan neurotoksisitas yang dapat berdampak pada kesehatan saraf dalam jangka panjang. Namun, tidak semua individu mengalami efek negatif dari MSG karena FDA dan WHO menyatakan bahwa MSG aman dikonsumsi dalam batas tertentu. Baik, selanjutnya pada bagian argumentatif esai dikemukakan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan risiko Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah tinggi, terutama dalam bentuk cair seperti sup, dapat memicu gejala CRS pada individu yang sensitif. Selain itu, dosis tinggi MSG juga beresiko menyebabkan neurotoksisitas yang dapat berdampak pada kesehatan syaraf dalam jangka panjang. Namun tidak semua individu mengalami efek negatif dari MSG, karena FDA dan WHO menyatakan bahwa MSG aman dikonsumsi dalam batas tertentu. Sebagai kesimpulan, konsumsi MSG dalam jumlah terbatas umumnya tidak menimbulkan risiko bagi kebanyakan orang. Namun bagi individu yang sensitif terhadap MSG, mengurangi MSG dapat membantu menghindari munculnya gejala CRS. Sebagai alternatif, penguat rasa seperti kaldu tulang, jamur, dan rempah-rempah dapat digunakan sebagai pengganti MSG dalam makanan. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai batas aman konsumsi MSG sangat penting agar masyarakat lebih bijak dalam mengonsumsi penyedap rasa ini dan dapat menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Oke, baik, jadi perbedaan efek konsumsi MSG antara individu yang sering dan jarang mengkonsumsi MSG adalah kalau individu yang sering mengkonsumsi MSG cenderung mengalami toleransi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang jarang mengkonsumsinya. Hal ini karena tubuh dapat beradaptasi terhadap paparan MSG dalam jangka panjang. Pada individu yang jarang mengkonsumsi MSG sendiri atau sensitif terhadapnya, gejala seperti sakit kepala, mual, atau sensasi kesemutan itu tadi dijelaskan sebagai Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Jadi lebih mungkin terjadi. Studi menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidak mengalami efek samping negatif dari MSG dalam jumlah wajar, tetapi individu tertentu bisa lebih rentan terhadap reaksi ini karena faktor genetik atau kondisi kesehatan tertentu seperti gangguan metabolisme glutamat.
Oke, baik. Jadi gejala Chinese Restaurant Syndrome atau CRS pada individu yang sensitif terhadap MSG terjadi karena aktivasi berlebihan reseptor glutamat atau NMDA dan AMPA di otak. Hal ini menyebabkan eksitasi neuron yang berlebihan memicu stres oksidatif dan gangguan neurotransmitter seperti GABA, dopamin, dan serotonin. Akibatnya muncul sakit kepala, mual, ketegangan otot, dan gangguan sistem saraf otonom seperti peningkatan detak jantung dan pelebaran pembuluh darah. Jika konsumsi MSG berlebihan, hal ini juga menyebabkan neurotoksisitas dan kerusakan sel saraf. Oke, yang selanjutnya adalah MSG alami dalam makanan seperti tomat dan keju. Ini lebih aman karena terdapat dalam bentuk terikat dalam protein dan dilepaskan perlahan pada saat proses pencernaan. Sementara itu, MSG tambahan ini berbentuk bebas, memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dan lebih cepat diresap, sehingga dapat mengaktifkan reseptor glutamat secara berlebihan di otak. Hal ini dapat memicu eksitotoksisitas, menyebabkan sakit kepala, mual, dan ketegangan otot itu tadi terhadap individu yang lebih sensitif. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang konsumsi MSG berlebihan dan resiko Chinese Restaurant Syndrome atau CRS dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.